Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dipendekkan saja. Saya ke mata saya enggak. Dipendekkan bisa enggak? Oke. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kita masuk di tanda yang ke-13. Di antara tanda hari kiamat itu adalah qabdul ilmi wa dhahurul jahli, dicabutnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, yaitu semakin dekat dengan hari kiamat, maka ilmu agama itu semakin hilang, semakin dicabut sama Allah Ta'ala. Dan ketika ilmu agama itu sudah dicabut, akhirnya akan merajalela kebodohan. Ketika sudah merajalela kebodohan, manusia akan bertanya kepada orang-orang yang bodoh, yang diangkat sebagai ulama, yang diangkat sebagai panutan, yang diangkat sebagai pemimpin, itu adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian ketika mereka ditanya, mereka nanti akan menjawab. Ketika mereka menjawab, maka mereka akan menyesatkan. Oleh itu, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika ilmu agama sedikit demi sedikit dicabut sama Allah Ta'ala. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu diangkat dan ketika kebodohan masih merajalela. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Syaqiq, dia berkata, kuntu ma'abdillah bin Abdillah wa Abi Musa. Dia bercerita, saya pernah bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, maka keduanya mengatakan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yungzalu fiha al-jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu di depannya hari kiamat, sudah dekat dengan hari kiamat itu, la ayyaman, akan datang hari-hari, yungzalu fihal jahlu, kebodohan itu diturunkan sama Allah Ta'ala, diturunkan dari atas langit sehingga menimpa kebanyakan orang. Wa yurfa'ul ilmu, dan ilmu itu akan diangkat. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman, di antara tanda hari kiamat itu zaman itu akan berdekatan, yaitu masa berdekatan itu cepat sekali berjalan, sehingga kita di akhir zaman itu hanya mengatakan tiba-tiba. Tiba-tiba kita sudah tua, tiba-tiba sudah datang Ramadan berikutnya, tiba-tiba kita sudah mati, semuanya serba tiba-tiba. Kenapa? Karena perjalanan waktu itu cepat sekali, sehingga kita rasakan ketika kita dulu masih kecil dengan sekarang itu berbeda sekali. Dulu kita maghrib isya saja itu kalau bermain itu kayak main gak puas, sampai main capek sekali, itu belum isya itu. Sekarang kita ngobrol sebentar saja sudah isya. Kenapa? Karena waktu itu berjalan dengan cepatnya, dan itu terasa, dan itu nyata, yaitu bukan hanya kiasan. Bukan berarti zaman itu
berjalan dengan cepat itu karena kita itu merasakan hidup yang nyaman di kita ini, bukan. Tetapi memang perjalanan waktu itu cepat sekali. Dan nanti ketika Dajjal turun, ketika Dajjal itu keluar, waktu itu memang lambat sekali perjalanannya itu. Sehingga sehari itu panjangnya setahun. Bukan berarti setahun itu rasanya kayak setahun, bukan. Tetapi memang perjalanannya itu 1 tahun. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, terus bagaimana sholat kita kalau sehari lamanya setahun?" Maka Rasulullah mengatakan, perkirakan subuhnya itu kira-kira jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa. Walaupun itu selama setahun, yaitu sehari itu lamanya selama setahun. Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat itu yataqarabuz zaman, zaman itu akan berdekatan. Wa yuqbadul ilmu, dan ilmu itu akan diangkat. Wa tadharul fitan, dan fitnah itu akan muncul. Wa yulqasyuh, dan rasa kikir itu akan dilempar dalam dada-dada manusia. Yaitu apa? Di antara tanda hari kiamat itu nanti kita dapatkan mayoritas orang itu sifatnya syuh. Dan syuh itu kata para ulama itu lebih parah daripada bakhil, bukhul. Jadi ada namanya bukhul. Bukhul itu orang pelit untuk orang lain, tetapi untuk dirinya tidak pelit. Sehingga untuk orang lain itu dia memegang hartanya, tetapi kalau untuk dirinya dia membelanjakan untuk dirinya sendiri, untuk dirinya, keluarganya itu dia belanjakan. Tapi kalau syuh itu untuk orang lain pelit, demikian juga untuk dirinya. Jadi kalau untuk dirinya saja pelit, apalagi untuk orang lain itu syuh itu lebih parah. Oleh itu apa? Terkadang kepada istrinya sendiri kita pelit, pelit kepada istri, anak, itu namanya syuh. Karena anak kita, istri kita itu kayak diri kita itu. Jadi di antara tanda hari kiamat itu pelitnya itu sudah parah. Bukan hanya untuk sedekah, bukan hanya untuk membantu orang lain, bukan. Hatta untuk anak dan istrinya pun pelit. Oleh itu pernah zaman Rasulullah itu ada seorang wanita namanya Hindun datang ke Rasulullah yaitu minta fatwa. Minta fatwanya Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Abu Sufyan itu orang yang kikir. Bahasa kita mungkin kikir. Abu Sufyan itu suaminya. Rajulun syahih, orang yang kikir sekali itu. La yu'tina min malihi ma yakfina. Dia itu orang kaya raya, tapi memberikan kita anak dan istrinya saja nggak cukup. Boleh nggak saya mengambil hartanya itu secara diam-diam? Rasulullah mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki. Ambil saja dari hartanya Abu Sufyan sekedar cukup untuk diri kamu dan anak-anak kamu. Jadi kalau seperti ini namanya syuh. Namanya syuh, dan di akhir zaman semakin parah. Sehingga apa? Sehingga orang itu hanya berlomba mengumpulkan harta. Terkadang orang kaya saja itu makannya pun masih mikir itu. Orang kaya raya makannya masih makan-makan yang murah-murah. Kenapa? Karena hartanya bukan untuk makan, hartanya untuk pemandangan saja. Sehingga yang penting itu apa? Bangunan mewah, rumah bagus, makanya nggak mereka perhatikan itu. Dan itu di akhir zaman kelihatan jelas sekali. Di antara tanda seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan wayul qasyuh, dan di antara tanda hari kiamat itu akan dicantumkan dalam hati kita itu syuh, kikir, wa yakthurul haraj, dan di antara tanda hari kiamat itu adalah banyaknya al-haraj, pembunuhan. Sehingga sampai orang dibunuh pun dia nggak tahu itu. Kenapa saya dibunuh itu? Saking ngerinya pembunuhan itu sampai orang membunuh pun nggak tahu sebabnya itu. Kenapa saya harus membunuh si fulan itu? Itu sebabnya apa itu? Demikian juga yang dibunuh pun nggak tahu kenapa saya dibunuh itu. Yaitu salah saya apa? Kenapa saya dibunuh itu? Kenapa? Karena saking tidak ada harganya nyawa seseorang di akhir zaman itu. Berarti Rasulullah SAW kalau dalam hadis ini, riwayat Muslim ini, Rasulullah SAW menyebutkan tanda hari kiamat itu ada 5. Zaman berputar dengan cepatnya, ilmu diangkat, fitnah merajalela, kemudian syuh, rasa kikir yang menimpa hati orang, kemudian yang kelima banyaknya pembunuhan. Dan yang kita maksud di sini, yang dimaksudkan dengan fitnah atau tanda-tanda hari kiamat itu, ketika tanda itu sudah merajalela. Oleh itu kata Imam Ibnu Battal ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, ini kata beliau, Imam Ibnu Battal ulama zaman dulu. Beliau mengatakan wa jami'u ma tadammanahu hadzal haditsu minal asyrat. 5 tanda-tanda ini
yang disebutkan dalam hadis ini, qad ra'ainaha ayanan, kami sudah melihat dengan mata kita. Itu zaman siapa itu? Zaman Imam Ibnu Battal. Faqad naqasal ilmu, di zaman kita itu ilmu agama sudah berkurang. Wa dhaharul jahlu, bodoh merajalela. Wa ulqiya syuh fil qulub, dan hati manusia mayoritasnya kikir. Wa ammatil fitnah, dan fitnah merajalela. Wa kathural qatl, dan banyak sekali pembunuhan. Ini kata beliau. Berarti beliau mengatakan hadis ini itu kita terapkan pada zaman itu, zamannya beliau itu, karena beliau melihat semua itu. Tapi ucapan beliau itu dikritiki sama Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan dalam Fathul Bari ketika menyebutkan ucapan Imam Ibnu Battal, maka beliau mengkritiki, alladzi yadhharu anna alladzi syahadahu kullahu minhul katsir. Memang yang beliau lihat, yaitu Imam Ibnu Battal itu ketika melihat nyata di matanya itu, di zaman itu persis dengan yang disebutkan sama Rasulullah SAW itu. Tapi beliau mengatakan itu enggak berlaku zaman itu, kata Imam Hajar. Kenapa? Walaupun 5 perkara itu ada, zaman itu ada 5 perkara itu, ma'awujudi muqabilihi, tetapi lawannya juga kuat itu. Yaitu lawannya itu apa? Lawan itu kebaikannya itu. Tadi Rasul itu menyebutkan itu kejelekan itu, seperti ilmu diangkat, tapi ulama masih banyak zaman itu. Syuh kikir ada, tetapi orang dermawan masih banyak. Demikian juga pembunuhan ada, tetapi orang-orang yang takut pembunuh itu banyak. Maka beliau mengatakan, maka tidak berlaku hadis itu. Yang berlaku itu apa? Yang dimasukkan dalam hadis itu, kata beliau, wal muradu minal hadithi, yang diinginkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW itu apa? Istihkamu dzalika, ketika itu menjadi merajalela, menjadi kebiasaan. Hatta la yabqa mimma yuqabiluhu illa nadir, sampai lawan dari perkara itu sudah jarang sekali kalau didapatkan itu. Wa ilaihil isyaratu bitta'biri biqabbil ilmi. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan dicabutnya ilmu. Maksudnya dicabutnya ilmu itu bukan kebodohan itu banyak tapi ulama juga masih banyak, bukan. Tetapi kebodohan itu maksudnya apa? Kebodohan itu sudah jadi mayoritas, sehingga kita mencari orang yang berilmu, benar-benar berilmu itu jarang sekali kita dapatkan itu. Kalaupun kita anggap orang itu berilmu karena pintar ngomong, itu pun gak punya ilmu juga itu. Sehingga orang-orang yang di atas mimbar, orang-orang yang ceramah, bukan mereka itu punya ilmu, bukan, tapi mereka itu pintar ngomong. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan orang yang benar-benar berilmu itu susah sekali kita dapatkan, kayak emas di tong sampah itu ibaratnya itu. Yaitu sangat sekali, susah sekali kita dapatkan itu. Wala yabqa illal jahlu sarf. Beliau mengatakan, maka di sebuah tempat, di sebuah kota, di sebuah negara, semuanya bodoh semuanya itu. Sedangkan yang berilmu cuma bisa dihitung jari itu, 1, 2, 3 saja yang berilmu itu. Wala yamna'u min dzalika wujudu ta'ifatin min ahli ilmi. Walaupun bukan berarti ahlul ilmu itu enggak ada di zaman itu, ada. Tetapi jumlahnya sangat-sangat terbatas sekali. Li'annahum yakununa hina idzin maghmurina fi ulaika. Tetapi karena sedikit jumlah mereka, kayak enggak dianggap di masyarakat itu. Jadi yang dimaksud dengan kebodohan itu, merajalelanya kebodohan itu ketika memang ilmu itu sudah hilang. Kalaupun tidak hilang, jumlahnya sangat sedikit sehingga sudah enggak diketahui sama orang. Bahkan orang yang mengamalkan ilmu dianggap ajaran sesat. Ada ilmu agama, ini ilmu agama itu sudah mati hilang di masyarakat itu karena kebodohan mereka itu. Ketika datang orang yang berilmu mengamalkan ilmu itu, dianggap sebagai ajaran baru, dicaci maki sebagai ajaran yang sesat dan yang lainnya. Kenapa? Karena mayoritas itu bodoh. Jadi bodohnya itu jadi mayoritas itu. Dan itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Kita pun melihat, kita pun sekarang melihat. Tapi kalau seandainya zaman kita berat seperti ini, maka zaman setelahnya lebih berat lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya itu kondisinya lebih parah daripada sebelumnya. Dan itu sampai hari kiamat nanti itu. Semakin hari semakin parah itu. Kalau seandainya zaman kita sudah parah, apalagi zaman anak kita nanti. Zaman anak kita parah, apalagi cucu kita nanti itu. Sehingga pas semakin hari itu semakin parah itu. Dan kata para ulama, yang dimaksud dengan qabdul ilmi, ilmu itu dicabut, bukan ilmu itu diangkat langsung sama Allah Ta'ala, bukan.
Tetapi yang dimaksud dengan ilmu itu dicabut itu diwafatkannya para ulama, sehingga para ulama itu diwafatkan segera. Ketika mereka sudah pada diwafatkan, maka mereka tidak ada penggantinya. Mereka tidak ada penggantinya. Ketika tidak ada penggantinya, maka orang-orang itu datang kepada panutan mereka, tokoh-tokoh mereka yang nggak punya ilmu. Setelah itu apa? Pasti mereka akan ditanya itu. Dan ketika ditanya, malu kalau nggak jawab itu. Akhirnya berfatwa dengan kebodohan mereka itu. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu tidak akan mencabut ilmu langsung dari dada-dada manusia, kecuali nanti di akhir zaman. Sudah datang hari kiamat, sudah dekat sekali, memang dicabut. Sehingga ada orang tidur, dia masih punya hafalan sesuatu Al-Quran lah itu. Bangun tidur, hafalannya hilang. Mushaf Al-Quran yang masih ada tulisannya itu semuanya dihapus semuanya itu. Sehingga di hari kiamat Al-Quran nggak ada. Di dada manusia sudah hilang, demikian juga di kertas pun sudah nggak ada. Tapi itu nanti sudah terakhir itu. Tapi sebelum terakhir ini, bagaimana cara mencabutnya itu? Maka Rasulullah mengatakan, walakin yaqbidul ilma biqadbin ulama. Tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Kalau ulama itu sudah mati, nggak ada yang bisa menggantikan itu. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai akhirnya Allah tidak menyisakan satu orang pun yang berilmu di kampung itu, di kota itu, di kampung itu nggak ada satupun itu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan mereka. Fasu'ilu, orang yang bodoh itu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka akhirnya mereka berfatwa dengan kebodohan mereka. Fadallu, akhirnya mereka sesat. Wa adallu, dan mereka menyesatkan. Dan itu yang terjadi di kita itu. Di kita itu kan menjadi ustadz itu kan gampang itu. Menjadi ulama itu kan gampang sekali. Pinter ngomong saja jadi ustadz di kita itu. Di kita itu cuma pinter ngomong saja jadi ustadz itu. Dan ngomong itu kan gampang sekali kita itu. Modalnya itu nggak harus hafal Quran kita itu kan. Modalnya nggak harus hafal hadis. Cuma dia ngomong jamaah, jamaah saja jadi ustadz itu modalnya itu. Gampang sekali di kita itu jadi ustadz itu, modalnya murah sekali di kita ini. Dan itu yang terjadi. Akhirnya apa? Kalau mereka ditanya dan nggak tahu mereka diam, itu alhamdulillah itu. Parahnya itu apa? Orang sudah bodoh mendudukan sebagai ulama, ditanya menyesatkan. Dan itu kita lihat di mana-mana seperti itu. Kita lihat banyak orang seperti ini. Maka itu di antara tanda hari kiamat itu ketika banyak para ulama yang meninggal. Ketika mereka meninggal tidak ada yang menggantikan. Ketika tidak ada yang menggantikan, akhirnya manusia itu mencari panutan mereka itu orang-orang yang bodoh, kemudian diagungkan, dimuliakan. Setelah itu berfatwa dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka sesat dan mereka nanti akan menyesatkan. Dan yang dimaksud dengan ilmu, sebagaimana tadi kita sebutkan itu, dicabutnya ilmu itu bukan ilmu dunia. Ilmu dunia semakin hari semakin kuat. Tetapi yang dimaksud dengan ilmu yang diangkat sama Allah itu adalah ilmu agama. Oleh itu perbedaannya itu, semakin dekat dengan hari kiamat, ilmu dunia semakin kuat, semakin pintar orang itu masalah dunia itu. Tetapi ilmu agama semakin bodoh. Dan itu diantara tanda-tanda ketika orang itu sudah cinta sama dunia itu. Orang kalau sudah cinta sama dunia itu bahaya. Kalau orang punya dunia itu harus, kita kerja itu kan kita mencari dunia itu, tapi jangan sampai dunia itu kita masukkan ke hati, sehingga kita nangis karena dunia, kita stres karena dunia, kita bahagia, congkak, sombong karena dunia. Jangan. Kenapa? Karena dunia itu jangan sampai masuk ke hati. Dunia kalau sudah masuk ke hati, racun, menjadi racun itu. Dan kalau dunia itu sudah masuk ke hati, pasti akhirat itu akan tersingkirkan. Sehingga apa? Hati itu kalau sudah cinta sama dunia, dia sudah nggak peduli dengan akhiratnya itu. Maka itu apa? Dunia itu kita taruh di tangan saja. Jangan sampai kita masukkan dalam hati, biarkan hati kita itu isinya akhirat. Sehingga kita itu menangis karena kita takut akhirat kita. Kita itu bahagia karena kita itu bisa beramal soleh. Kita itu menjadi orang yang sedih karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Sehingga nangisnya itu karena akhirat, bukan nangisnya itu karena dunia itu. Kalau kita itu sudah kuat dalam agama kita, dalam hati kita itu, pasti dunia itu akan tersingkirkan. Maka itu diantara tanda hari kiamat ketika
orang itu menjadikan agama mereka dunia mereka, sehingga duit, harta, tahta, wanita itu kayak Tuhan sekarang ini. Dia nggak peduli itu, yang penting apa? Saya jabatan saya dapat, saya itu, saya terpilih itu, mau jadi wali kota, gubernur, presiden, nggak peduli dengan cara itu, nggak mikir cara itu. Akhirnya apa? Di masyarakat kita itu cara yang haram saja itu jadi biasa itu. Sehingga apa? Orang kalau meraih jabatan dengan cara yang halal itu masih malah aneh di negeri kita itu, aneh itu. Aneh, orang yang meraih jabatan itu harus dengan itu karena itu budayanya itu. Itu kalau sudah parahnya zaman kita ini. Nah itu ketika sudah parah zaman itu, hati sudah isinya dunia, maka pasti ilmu agama itu tersingkirkan. Akhirnya apa? Orang belajar itu karena dunia. Semuanya itu patokannya dunia itu. Bahkan orang belajar agama pun karena dunia itu. Terkadang apa? Orang mondok belajar agama itu, belajar agama, hafal Quran, demikian juga belajar agama, itu pun tujuannya dunia juga itu. Kenapa? Karena tujuan itu satu-satunya. Dunia itu satu-satunya itu. Maka maksudnya yang kita bicarakan bahwa ilmu itu akan diangkat itu, yang diangkat itu ilmu agama, bukan ilmu akhirat. Kalau ilmu akhirat, ilmu dunia, kalau ilmu dunia luar biasa kuatnya itu. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu, Rasulullah SAW mengatakan itu, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakuna as'adan nasi bidunya, sampai orang yang paling bahagia dengan bagian terbanyak dunianya itu, yaitu orang yang paling banyak mengambil dunia itu siapa itu? Orang yang paling hina di antara kita. Sehingga orang yang paling menikmati dunia itu kita, siapa itu? Orang yang paling hina di antara kita itu. Kenapa? Karena akhir zaman kita sudah berada di penghujung dunia itu. Sampai akhirnya Rasulullah menyebutkan itu, sampai nanti akan ada batasan, sampai kalimat Allah pun nggak tahu orang itu. Itu sudah ngeri lagi itu. Yaitu nanti semakin hari semakin berjalan semakin hilang ilmu agama itu. Sholat nggak tahu, puasa nggak tahu, sampai haji nggak tahu. Sampai akhirnya itu mereka hanya ingat Allah, la ilaha illallah yang mereka ingat itu. Selain itu mereka nggak tahu itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syalbani, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini ngeri sekali, yaitu zaman yang sudah parah sekali itu. Nah itu apa? Zaman kita itu masih mending. Mendingnya itu apa? Masih ada yang mengajarkan kebaikan itu, ada yang mengingatkan akhirat, masih ada yang menyebutkan Dajjal, itu sudah luar biasa itu. Karena di antara tanda hari kiamat itu apa? Dajjal itu nggak akan keluar kecuali Dajjal sudah nggak disebut di atas mimbar. Yaitu apa? Orang yang khutbah Jumat pun nggak pernah menyebutkan Dajjal lagi itu. Sehingga apa? Bertahun-tahun orang nggak tahu, nggak pernah dengar kalimat namanya Dajjal. Ketika orang sudah pada lupa tentang Dajjal, maka Dajjal keluar itu. Rasulullah mengatakan di sini, di hadis yang dikeluarkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, yadrusul islamu kama yadrusul wasyul thawbi. Beliau mengatakan Islam itu akan pudar. Islam itu akan pudar seperti pudarnya pakaian. Pakaian yang kita pakai setiap hari pudar juga itu. Demikian juga Islam akan seperti itu. Ketika sudah sobek pakaian itu, akhirnya apa? Satu helai benang demi benang itu hilang. Demikian juga apa? Agama Islam seperti itu juga itu. Hatta la yudra masyamun, sampai datang sebuah zaman di mana orang nggak tahu lagi apa itu puasa. Alhamdulillah kita masih tahu puasa itu. Kita masih puasa itu, masih bersyukur kita itu. Nanti akan datang zaman di mana orang nggak tahu puasa lagi itu. Wala sholatun, nggak tahu sholat saja nggak tahu. Wala nusukun, tidak tahu korban. Wala sodakotun, dan nggak tahu namanya sodakoh. Berarti apa? Sudah hilang semua syariat Islam itu, hilang itu. Setelah itu beliau mengatakan wa yusra ala kitabillahi fi lailatin. Di malam hari ketika orang itu masih punya hafalan dalam dada mereka itu, di malam hari mereka mau tidur, mereka itu masih ingat satu ayat saja, mungkin Al-Fatihah mereka masih ingat itu. Fala yabqa al-ardu minhu ayatun, sampai akhirnya mereka bangun pagi hari, satu ayat pun nggak ada yang mereka hafal, hilang semua, hatta satu ayat pun nggak ada itu. Wa tabqa ta'ifatun minan nas, akhirnya ada satu kelompok orang, satu kelompok itu yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang mereka itu. Mereka mengatakan asy-syaikhul kabir wal ajuz, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang sudah tua-tua itu. Jumlahnya nggak banyak itu. Kalau mereka ditanya itu
tentang agama Islam itu apa. Maka orang-orang tua ini, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua-tua ini, mereka kalau ditanya tentang Islam itu mereka mengatakan adrokna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mendapatkan nenek moyang kita itu, bapak kita dulu, nenek kita dulu, kakek kita dulu itu, mereka itu cuma ngajarkan kita satu kalimat saja. Apa itu kalimatnya itu? Yaquluna la ilaha illallah. Yang mereka ajarkan kepada kita itu cuma la ilaha illallah saja itu. Sholat kita nggak pernah tahu sholat itu apa, puasa apa, zakat apa, korban itu apa, kita nggak tahu lagi ini. Fanahnu naquluha. Maka kami sekarang cuma menjalankan satu warisan ini saja yang kita wariskan dari orang tua kita, yaitu apa? Cuma kalimat la ilaha illallah saja itu. Sehingga mereka tahu Islam itu ya la ilaha illallah. Selain itu mereka nggak tahu sama sekali itu. Faqala lahu Silatun, akhirnya ada seorang tabi'in, muridnya Hudzaifah itu bertanya, namanya Silah. Orang itu namanya Silah. Ketika mengatakan hadis ini, Hudzaifah itu menyebutkan hadis ini, maka orang ini tanya sama Hudzaifah, "Ma tughni anhum?" Wahai Hudzaifah, saya tanya, apakah satu kalimat saja yang mereka tahu itu, yaitu kalimat la ilaha illallah itu, apakah itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam? Wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala shadaqah. Dan mereka enggak tahu salat itu apa, puasa apa, sedekah apa, korban itu apa. Fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah tidak mau jawab itu ketika ditanya seperti itu. Thumma raddada, diulang lagi, wahai Hudzaifah, kalimat itu memberikan manfaat kepada mereka enggak itu? Beliau tidak mau jawab juga itu. Sampai akhirnya diulang-ulang sampai 3 kali pertanyaan itu. Setiap beliau ditanya, beliau memalingkan mukanya, tidak mau jawab. Ditanya lagi, enggak mau jawab juga itu. Sampai akhirnya ketika yang 3, beliau mengatakan, ya Silah, wahai muridku, wahai Silah, tunjihi minan nari, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar. Satu kalimat yang masih tersisa di antara mereka itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam. Itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam. Itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam. Itu nanti dijadikan dalil oleh Syalbani bahwasanya terkadang di sebuah zaman di mana Islam sudah asing, orang mengamalkan Islam itu dicaci maki di masyarakat itu, maka terkadang itu orang meninggalkan sholat itu nggak bisa dikafirkan. Walaupun apa, zaman sahabat itu mayoritas sahabat sampai seakan-akan ijma mereka itu sepakat orang meninggalkan satu sholat itu kafir. Tetapi ini nggak bisa diterapkan. Kenapa? Di akhir zaman, karena bodohnya manusia tentang Islam. Mereka tidak tahu namanya sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu apa-apa. Mereka hanya la ilaha illallah itu. Sehingga yang mereka tahu cuma itu saja itu. Sedangkan syariat yang lain mereka nggak tahu itu. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Tabrani, disahihkan juga oleh para ulama, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud, la yunza'annal Qur'an min baini adhurikum. Al-Quran itu akan diangkat di antara kalian itu. Yusra alaihi lailan. Di malam hari orang masih punya Al-Quran. Fayadhabu fi ajwafir rijal. Pagi harinya orang sudah nggak bisa baca dengan lisannya itu. Baca Al-Fatihah saja nggak bisa itu. Sehingga sholat nggak ada lagi itu. Fala yabqa fil ardi minhu syai'. Sampai di bumi nggak ada satupun ayat Al-Quran yang tersisa itu. Jadi apa? Orang sudah nggak tahu ayat, satu ayat pun nggak tahu itu. Yang mereka tahu cuma la ilaha illallah. Sehingga sholat nggak ada. Bahkan nanti ketika Ka'bah dijebol sama Abrohah kedua. Abrohah pertama gagal, dihujani dengan batu-batu neraka jahanam sama burung ababil. Tetapi nanti akan ada Abrohah yang kedua, dan itu berhasil jebol Ka'bah sampai pondasinya pun hilang. Sehingga apa? Sholat nggak ada, haji nggak ada, Al-Quran diangkat semuanya. Sehingga kita punya Al-Quran mushaf di rumah itu masih ada tulisannya itu, nanti hilang semua tulisan itu. Maka selama kita masih punya mushaf itu baca. Kita nggak tahu kapan diangkat sama Allah Ta'ala. Kalau sudah diangkat kita nggak bisa baca lagi itu. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi Al-Quran di muka bumi ini. Sampai ada sebuah riwayat itu sampai Allah pun sudah nggak tahu lagi nanti itu. Bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah hilang juga itu nanti di akhir zaman itu. Sampai akhirnya kata Rasulullah dalam sebuah hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim itu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di bumi nggak disebut Allah Allah lagi. Sampai Allah pun nggak tahu nanti akhir zaman itu. Yaitu Allah itu sampai nggak tahu itu. Yaitu apa? Sudah saking parahnya itu. Saking parahnya sehingga ilmu agama sudah hilang semua itu. Dan hilangnya ilmu agama itu, kata para ulama,
hilangnya agama itu karena bid'ah. Jadi kenapa ilmu agama itu hilang satu persatu itu? Karena bid'ah bermunculan. Oleh itu kata para ulama, satu bid'ah muncul, satu ilmu agama dicabut. 100 bid'ah muncul, 100 ilmu agama dicabut. 1000 bid'ah muncul, 1000 ilmu agama dicabut. Akhirnya apa? Di masyarakat itu yang dikenal bid'ah. Bid'ah itu agama. Sehingga kalau ditanya Islam itu apa? Islam itu ya bid'ahnya di masyarakat itu. Budaya masyarakat kita itu Islam itu. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah orang nggak tahu lagi itu. Maka kalau ada orang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dicaci maki, dijadikan sebagai agama baru, orang yang sesat, wahabi, teroris, radikal, dan yang lainnya itu. Kenapa? Karena bodohnya manusia. Semakin hari semakin parah. Maka itu kalau seandainya kita itu masih bisa mengamalkan sunnah, itu perlu bersyukur. Apalagi masih ada orang yang mengajarkan kebaikan, itu kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala sebelum orang-orang itu hilang. Para pengajar kebaikan itu sudah hilang. Demikian juga kita sudah nggak bisa mengamalkan agama, itu perlu kita itu khawatir. Maka sekarang itu kita persiapkan. Negeri kita alhamdulillah itu, kita perlu bersyukur itu. Negeri kita masih bisa menjalankan sunnah. Orang jenggotan pun nggak ada masalah di negeri kita itu. Tetapi siapa yang bisa menjamin kalau 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, orang masih pun boleh berjenggot di negeri kita itu. Masjid-masjid masih boleh menyampaikan khutbah di atas mimbar, itu dakwah tauhid, sunnah disampaikan. Siapa yang masih bisa menjamin itu? Maka mumpung kita itu masih bisa mengamalkan sunnah, tauhid masih bisa kita tegakkan, maka kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang zaman yang kita nggak pernah tahu kapan itu mulainya itu. Tetapi zaman itu akan ada. Tempatnya Imam Bukhari dilahirkan itu. Tempatnya Imam Bukhari itu, di mana ilmu agama pernah kuat di situ itu. Itu saja. Sekarang orang berjenggot itu dihukum. Bahkan polisi itu kemana-mana bawanya gunting. Setiap melihat ada orang jenggot langsung dicukur. Kalau enggak penjara. Padahal itu tempatnya Imam Bukhari dilahirkan itu. Demikian juga negeri-negeri yang dulu itu menjadi negeri sunnah itu semuanya hilang. Kenapa? Karena perjalanan zaman semakin hari semakin aneh, semakin asing itu. Oleh itu kita perlu mawas diri, siap-siap. Mumpung kesempatan masih ada usaha-usaha yang mengajarkan kebaikan itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah kita lanjut lagi tanda hari kiamat yang berikutnya pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.